Halo guys, welcome di TWK. Jadi pada podcast pertama kali ini kita kedatangan dua tamu di mana sekarang kita bakal ngebahas tentang pemrograman atau yang sekarang sering disebut dengan perkodingan. Nah, di sini kita ada dua tamu, boleh perkenalan diri dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alif Atrawi Bawa. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bilal Ismail, bisa dibilang Bals Pro ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang apa itu pemrograman dan apa tips-tipsnya dalam pemrograman tersebut. Dan ada juga suatu hal yang bisa dicapai di pemrograman di mana ini merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang besar pada zaman sekarang. Oke, pertanyaan pertama sekarang kita akan bertanya tentang apa sih pemrograman atau perkodingan itu, boleh dijawab oleh Mas Iqbal. Oke, bahasa pemrograman itu adalah sebuah bahasa yang didesain khusus untuk komputer, yang dimana komputer itu hanya bisa membaca karakter binary seperti 1, 0, seperti itu. Nah, setelah itu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait setelah apa itu pemrograman. Nah, di sini mungkin pemrograman tersendiri banyak masih awam, banyak yang disebut dengan bahasa-bahasa pemrograman itu tersendiri ya. Mungkin ada yang disebut dengan, saya pernah dengar namanya itu HTML, benar nggak? Ya, di dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya HTML. Nah, mungkin Mas Iqbal sendiri bisa menjelaskan beberapa bahasa pemrograman yang sering dipakai saat ini atau di abad ini gitu. Jadi bahasa pemrograman apa aja yang Mas Iqbal pakai sendiri dan apa yang sering dipakai oleh apa yang disebut sekarang itu programmer ya, programmer pada zaman sekarang gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sendiri, saya sering pakai bahasa pemrograman yang namanya itu C#, soalnya memang saya lagi buat aplikasi desktop gitu ya, aplikasi desktop sama game, yang dimana aplikasi ini menggunakan bahasa C#. Dan mungkin untuk pada abad sekarang ini rata-rata perusahaan gitu ya, mereka pada pakai yang namanya C++, Java, dan yang lain-lain itu kalau untuk yang desktop. Cuman kalau untuk website sekarang di abad 21 ini, orang-orang sering menggunakan yang namanya backend Laravel, Coordinator, dan React.js sebagai frontend-nya kayak gitu. Mungkin bahasa itu asing di telinga kalian karena saya juga jujur baru dengar sekarang. Nah, bahasa pemrograman tadi mungkin asing di telinga kalian dan ada juga mungkin yang udah kenal ya. Nah, sekarang untuk Alif tersendiri ya. Boleh diketahui bahwa Alif ini adalah seorang pelajar di mana dia masuk jurusan RPL ya. Boleh disebutkan belajar di mana dan kenapa Alif itu ngambil jurusan RPL gitu? Untuk alasan saya mengambil RPL karena memang sudah tertarik dari segi pengkodingan, dan juga saya tertarik. Jawabnya itu paling gede. Ya, alasan saya masuk ke RPL itu karena saya emang sebelum masuk RPL itu saya sudah mencari-cari tentang RPL, dan memang saya lebih ke arah di mana saya ingin menciptakan sesuatu menggunakan teknologi gitu. Makanya masuk RPL ya. Di zaman sekarang yang dimana sekarang itu kalau nggak salah 4.5 ya, dimana teknologi sangat berperan penting di abad sekarang itu. Nah, alasan Alif tersendiri masuk ke RPL adalah karena dia ingin membuat sesuatu di mana sesuatu itu yang dibalut dengan teknologi. Nah, teknologi itu tersendiri dibantu dengan adanya pemrograman itu tersendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi mereka pemula yang ingin masuk ke dalam dunia perkodingan atau pemrograman ini gitu, Mas Iqbal. Boleh dikasih tahu tips-tipsnya apa aja gitu? Oke, buat kalian yang pengen belajar ngoding, yang pengen benar-benar belajar ngoding, awalnya itu kalian ya harus benar-benar niat. Soalnya kalau memang kalian udah masuk ke dunia programming, itu benar-benar harus ada niatan. Soalnya semisal kalian nanti dapet, pasti kan kalau ngoding itu kita suka error kayak gitu. Jadi awalnya itu kalian harus ada niat dulu, harus benar-benar serius pengen belajar ngoding.
Terus tips ngoding dari saya itu paling buat pemula banget, kalian belajar yang basic-basicnya aja, kayak bikin website menggunakan HTML sama CSS gitu. Gitu. Nah, jadi itu. Dan bagi Alif seorang pelajar nih, mungkin Alif sendiri sudah membuat website-website yang disebutkan oleh Mas Iqbal tadi. Apakah Alif masuk RPL ini sudah membuat suatu website atau karya Alif tersendiri gitu? Tentu sudah, karena untuk mengasah bakat saya juga gitu kan dalam teknologi, saya mencoba eksperimen-eksperimen untuk membuat website, dan saya pernah ikut lomba di suatu lomba untuk ya mengasah lagi dan memberikan adrenalin buat saya. Sempat juara 5 kan? Iya, sempat Di juara 5 turnamen Kickstarter gitu. Iya. Oh, bagi Alif aja yang baru pemula ini dia udah bisa sampai juara 5 gitu, dimana itu sangat berpengaruh bagi karirnya sekarang ini gitu. Nah, selain tertarik sama RPL, kenapa harus RPL banget gitu, padahal banyak hal-hal yang lain kayak sekarang itu kalau nggak salah TKJ ya, TKJ gitu, tata boga, siapa tahu masuk tata boga. Nah, mungkin alasan untuk masa depan tersendiri kenapa harus RPL? Karena saya pikirnya gitu ya, teknologi semakin maju gitu kan, kayak apa sekarang pakai teknologi Serba digital ya, gitu. serba digital gitu. Jadi saya lebih mikir teknologi ini nggak bakal hilang gitu, jadi untuk terus kedepannya ada terus, jadi saya milih RPL gitu. Nah, bagi Alif tersendiri ternyata RPL itu dilihat ditinjau dari segi teknologi, mungkin di mana yang prospeknya itu prospek jangka panjang dan Ya. fleksibel juga ya. Nah, bagi kalian yang ingin masuk RPL itu kalian jangan nih ya, saran dari aku, jangan sekarang tuh yang disebutnya masih bakal FOMO ya. FOMO ikut-ikutan. Di mana kalian itu pengen kelihatan sekarang tuh banyak anak-anak yang pengen kelihatan keren di mana. Yeah. Nah, Alif ini pengen kelihatan keren atau emang dari hati nih? Emang dari hati sih. Emang dari hati, pengen dari RPL gitu dari awal. Iya, dari awal emang kayak pengen RPL, pengen pokoknya bikin sesuatu lah, kayak misalkan game gitu kan atau website. Yep. Nah, untuk Mas Iqbal, mungkin kira-kira udah berapa lama nih berkecimpung di dunia perkodingan atau pemrograman ini? Kalau saya pribadi sih ya, belajar pemrograman itu sejak dari kelas 6 SD. Sampai sekarang tuh mungkin udah ada hampir 9 tahun lah, hampir 10 tahun. Udah 10 tahun. 10 tahun. Lama juga ya. Mungkin ada beberapa karya Mas Iqbal nih yang udah launching atau udah rilis gitu, yang bisa pemirsa lihat gitu nanti. Sebenarnya banyak sih ya yang udah launching dari dulu. Saya ambil sedikit aja. Saya udah pernah bikin yang namanya, Mas tahu Crossfire? Oh, tahu, itu game kan? Iya, itu game. Saya bikin Crossfire private server, terus ada Point Blank juga. Point Blank. Oh, iya. Sama terakhir tuh paling Thales Runner. Thales Runner. Cuman kalau sekarang kita lagi ngegarap game juga gitu, game buatan kita sendiri sama Mas Alif gitu. Ya. Tuh, kalian bisa ngebuat game, gimana siapa yang nggak tertarik coba masuk pemrograman ini. Selain prospeknya yang jauh gitu di masa depan, kalian juga bisa bikin karya-karya tersendiri gitu. Nah, mungkin untuk awal-awalnya udah 10 tahun ya? Udah 10 tahun. Mas Iqbal ini jadi lulus SMA langsung dapat kerja sebagai pemrograman atau tukang coding, programmer ya? Atau langsung punya pribadi gitu? Saya sebenarnya nggak lulus SMA. Saya seriusan gak lulus? Iya. Jadi saya sedikit cerita nih ya. Gak lulus ya. Jadi waktu dulu tuh saya kelas 10 ya, kelas 10 SMK ada di Bandung saya SMK-nya. Jadi di kelas 10 itu memang saya dulu sekolah masuk RPL juga. Udah ada niatan RPL itu dari SD. Dari SD tuh pengen ada niatan buat masuk RPL. Nah di 2017 kalau nggak salah saya masuk RPL kelas 1. Cuman karena di sisi lain, karena kayak contoh nih guru, jadi di pelajaran kita itu tiap hari itu jam kos terus gitu. Oh, jam kos. Sedangkan SPP masuk ditagih terus. Dan sekalinya dapat pelajaran komputer, saya diajarin yang namanya itu Microsoft Word sama pemrograman yang udah saya pelajari gitu. Jadi percuma aja saya sekolah gitu.
kayak gitu. Kalau Alif tersendiri gimana nih pemikirannya kayak gitu? Apa Alif nanti jangan sampai nih ya, jangan sampai Alif putus sekolah di tengah jalan gara-gara eh, sistem pembelajaran yang sekarang ya. Eh, alhamdulillahnya di sekolah saya tuh bagus gitu, nggak yang jam pas, karena saya juga setiap ada pelajaran kayak tentang pemrograman komputer selalu masuk dan selalu menanyakan gurunya gitu apa ini kode-kodenya gitu, jadi supaya tahu dan supaya tidak buntu gitu kan, yang apa tidak bertanya Iya, tidak. kemudian Ya, malu bertanya saat di jalan. nah Iya, gitu. Nah, tadi sempat kita dengar bahwa Mas Iqbal itu nggak lulus SMA, tapi kalian bisa sendiri bahwa apa pendidikan itu tidak mematok takdir seseorang ya, di mana Betul. seseorang itu bisa membangun takdir mereka sendiri. Kalau boleh tahu, selain belajar dari SMA nih ya, yang mohon maaf nggak lulus itu, Mas Iqbal belajar dari mana lagi nih bisa sampai 10 tahun menekuni perkodingan ini atau programmer gitu? Saya sebenarnya nggak ada yang ngajarin ya. Saya belajar ngoding itu karena memang niat sendiri. Jadi otodidak, sama saya nyari referensi-referensi di YouTube. Sisanya tuh dari YouTube gitu. Cuman kalau buat sekarang ya saya masih terus belajar mempelajari bahasa pemrograman yang lain gitu. Tapi selain itu pernah ada kerja gak, atau di suatu company gitu pernah kerja? Saya pernah kerja 2 kali di perusahaan tinggi ya. Yang pertama tahun 2021 sampai 2022 tuh saya di PT di Kopo. Terus untuk tahun 2023 sampai 2024 tahun sekarang saya kerja di DPRD Gubernur Jawa Barat gitu. Wah, sampai DPRD? Iya, sampai DPRD. Siapa sangka ternyata jadi programmer bisa masuk DPRD gitu. Betul. Nah, boleh di-spill mungkin apa penghasilannya gitu. Penghasilannya kalau kerja di company gitu. Kalau di company sepengalaman saya ya, kita ngikutin UMR Bandung. Kalau yang di PT di Kopo itu saya digaji 4,3 juta. Lumayan gede ya. Ya lumayan gede. Cuman kalau yang di DPRD itu ya adalah 10 juta gitu. Besar juga guys. Ternyata jadi programmer ini bisa sampai 10 juta penghasilannya gitu. Ya, betul. Itu tuh per bulan atau per project? Itu per bulan. Oh, per bulan. Nah, mungkin ini salah satu kiat-kiat yang menggiurkan bagi Alif ya, selaku pelajar di mana yang menekuni RPL atau perkodingan ini gitu. Mungkin ada penghasilan yang Alif targetin jadi seorang programmer gitu. Berapa kira-kira kalau jadi programmer? Harus di 2 digit. 2 digit. 2 digit. Keren. 2 digit tuh berapa kira-kira 2 digit? Ya, sekitar dosa gede-gede lah kayak 20 gitu. 20 itu nggak gede ya? Nggak kecil ya? Nggak kecil. Nah, sempat disinggung di awal bahwa Mas Iqbal ini dengan Alif ini sedang membuat suatu project, di mana project itu adalah suatu game ya tadi? Iya, game. Suatu game. Mungkin sebelum project ini ada project-projectan awal yang tadi disinggung di awal kayak Crossfire ya, Point Blank Free Fire Server sama Tarsero. Yep. Nah, dibandingkan dengan gaji pada di company atau gaji atau pendapatan yang dari game tersebut, lebih besar mana nih bagi seorang programmer? Apakah lebih besar di company itu ya, atau kita ngadain karya sendiri langsung dirilis dan itu berpenghasilan gitu? Oke, kalau menurut saya pribadi lebih cuan dari punya project sendiri. Soalnya kalau kita kerja di company itu kan kita dapat uangnya itu per bulan ya kan. Sedangkan kalau kita punya project sendiri itu kita tiap hari tinggal tidur doang tuh udah dapat duit gitu ya. Tidur doang, bayangin tidur doang. Nih pasti banyak dari kalian yang tidur doang pengen duit ngalir gitu ya. Tuh. Bayangin tidur doang duit ngalir. Nah, boleh di-spill tuh kira-kira berapa pendapatannya sebulan lah, per bulan berapa gitu? Oke, aduh gimana ya? Saya sebutnya Crossfire aja deh ya. Ya, dari Crossfire itu saya 1 bulan tuh kalau nggak salah dapatlah 100 juta. 100 juta. 1 bulan itu. 100 juta. Tertarik gak 100 juta? Tertarik banget. Nah, tadi game kedua tuh Point Blank. Kalau dari Point Blank kira-kira berapa penghasilan? Ini private server ya guys, bukan Point Blank yang yang aslinya gitu, sama Crossfire yang aslinya, ini private server gitu.
Kira-kira berapa ya? Point blank, dulu saya point blank itu berapa ya, paling kecil tuh adalah di 20 juta kalau 20 juta? point blank itu paling kecil itu, Kecil. paling kecil point blank 20 juta. Nah, kalau yang Thales Hero itu Thales Hero ya? Iya, Hero kalau kan? Thales Hero tuh kayaknya lebih gede dari PB. Soalnya kalau dari Thales Hero kan saya jualnya tuh item in game sama Oh, itu cash. sama cash. Sama saya juga kan suka nyewain server ke orang lain gitu. Itu dulu satu bulan bisa adalah sekitar 30 juta ke atas tuh satu bulan. 30 juta ke atas ya? Ya, 30 juta ke atas. Soalnya tuh dulu yang paling banyak beli di Thales Hero itu sewa server kayak gitu. Oh, sewa server. Iya. Jadi satu servernya itu bisa 10 juta, bisa 8 juta kayak 10 gitu. juta sampai 8 juta Ya itu tuh per bulan. per bulan. Per bulan. Banyak banget, bayangin sebulan nih ya kalian gaji di apa perusahaan sama gaji perkodingan apa programmer sendiri kalian bisa lebih apa tinggi gitu. Mungkin ada hal yang perlu apa dampak negatifnya dari perkodingan itu sendiri. Jadi programmer itu nggak semerta-merta bahwa kalian jadi programmer nih terus hasilnya segini per bulan punya penghasilan sendiri. Mungkin pasti ada dampak negatifnya, jadi bukan dampak negatif ya apa ya hal-hal yang perlu dijauhi dari programmer itu sendiri gitu. Hal-hal yang harus dijauh dari programmer itu ya mungkin kalau buat saya pribadi, buat kalian juga nih yang mau belajar ngoding, diusahakan kalau kalian mau ngoding itu cari tempat yang tentram, damai. Gitu. Pokoknya benar-benar harus cari tempat yang sepi gitu. Dan rekomendasinya itu kalau mau belajar ngoding itu cocoknya di waktu malam Di gitu. waktu malam Ya. Cuman resikonya jadi programmer itu ya banyak penyakit yang bisa muncul lah kayak diabetes kan, karena kan programmer itu begadang terus kan. Nah, diabetes terus sakit, demam, pusing kepala, pokoknya dampaknya di programmer itu banyak banget lah gitu, kayak minus-minusnya. Cuman kelebihannya itu kalian bisa dapetin duit secara bukan gampang instan gitu. ya, cuman secara besar gitu skalanya. Ya, jadi ada pro kontranya juga gitu. Mungkin dampak-dampak itu udah Alif dengar belum sebelumnya gitu bahwa jadi programmer kan di awal tadi Alif tuh udah ngelihat tentang RPL ini ya. Mungkin dari seorang Alif dari programmer itu ada dampak negatifnya. Apa tanggapan Alif kalau dampak negatif ini gitu di mana programmer ini jarang tidur malam? Ya saya setuju gitu karena emang ya itu responnya mungkin ya dari masuk RPL gitu kan, karena emang yang paling tenang itu karena emang apa ngoding itu saya tahu harus fokus gitu kan, harus ya pokoknya harus tenang tentram gitu, jadi emang yang paling tenang kan malam gitu kan. Nah, ternyata dampak negatifnya cuma cukup berat ya, dimana kalian bisa kena diabetes kalau minumnya gak dijaga ya. Betul. Terus kena yang namanya itu apa tidurnya gak teratur gitu, dimana kalian tidurnya malam, bukan malam ya tapi jadi pagi jadi kalong lah kalau kata orang Sunda mah. Orang Sunda nyebutnya kalong gitu, kalian bangun malam tidurnya pagi gitu. Ya betul. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin ada kiat-kiat atau hal-hal yang perlu disadari jadi programmer itu tersendiri gitu, selain dari gajinya yang besar, dampak negatifnya yang tadi disebutin ya. Mungkin ada kata-kata dari Mas Iqbal yang bisa memotivasi pemirsa gitu, atau kalian guys di rumah ya bisa termotivasi bahwa jadi programmer itu suatu pekerjaan atau suatu hobi yang bisa ditekuni dari dini ya, dari kecil gitu. Secara Mas Iqbal sendiri telah menekuni ini selama 10 tahun, kelas 6 SD dan tanpa SMA, bisa kalian garis bawahi tanpa SMA, tapi dia dapat menghasilkan penghasilan yang cukup besar di setiap bulannya gitu. Mungkin ada motivasi bagi mereka yang mau masuk dunia pemrograman ini gitu. Oke. Buat kalian yang bener-bener pengen masuk RPL sama pengen belajar ngoding, saran dari saya nih ya, kalian yang pertama yang tadi saya bilang, kalian harus benar-benar niat. Dan yang kedua, kalau belajar ngoding itu jangan karena jangan karena penghasilan kita itu gede jadi kalian mau ngoding itu, tapi nikmatin aja proses belajar ngodingnya. Anggaplah pendapatan uang dari programming itu adalah sebagai bonus gitu. Soalnya kalau misalkan kita kerja tapi kalau kita mikirnya uang terus, itu nggak bakal gimana ya, kayak kurang serg aja gitu. Jadi
buat kalian programmer pemula, jangan jadikan pacuan gaji gede sebagai kalian jadi programmer, tapi nikmati sebuah prosesnya aja kayak gitu. Iya, kadang kalau yang dinamainnya hobi ya, kita tuh mau pekerjaannya sulit atau apa ya ribet, ya kita tetap kerjain gitu, Iya. karena itu hobi kita gitu. Jadi jangan apa ya, yang tadi disebutnya FOMO ya, Ya, yang jangan ikut-ikut ikut-ikutan orang. lah gitu. Nah, untuk Aliters ini mungkin punya juga kata-kata buat pemirsa di rumah, di mana Aliters sendiri masuk RPL gitu. Kata gimana? Yang kenapa sih Alip masuk RPL, terus jangan kemakan FOMO tadi kan. Ya jangan kemakan FOMO tuh maksudnya kayak gini ya, kalian misalkan masuk SMK tuh jurusan RPL gitu ya, terus kalian masuk RPL-nya tuh gara-gara apa FOMO tadi ya. Nah itu tuh sayang kan, kayak misalkan kalian 3 tahun di SMK cuman buat apa, karena ingin keren gitu. Karena ingin keren. Padahal 3 tahun itu bisa buat nekuni sesuatu gitu, Sesuatu. kayak bakat, kayak misalkan masak gitu kan atau apa gitu. Itu tuh suatu hal yang perlu ditekuni setelah SMP ya, dimana itu tuh sebagai jenjang karir kalian ke depannya gitu ya. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara. Terima kasih juga kepada Mas Iqbal dan Alif yang sudah menjadi narasumber di TWK kali ini. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton, supaya apa yang kita bicarakan di acara kali ini bisa menjadi patokan atau arahan bagi kalian yang ingin memulai jadi programmer atau seorang pengcoding gitu. Nah, see you di next episode TWK berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. See you soon. Bye. Siap? Ready? Hobi atau Ini temen. udah tag